Selamat hari ini kawanku semua, kembali lagi dengan saya Chow di Catatan Palsu. Jika kawan-kawan bertanya yang asli kemana, saya juga gak tahu. Hari ini saya bersama orang paling unik dengan bahasa yang sangat menarik, maksudnya ketika dia menyampaikan sesuatu itu memiliki caranya sendiri ya. Dan itu menjadi pantikan saya untuk mengundang beliau. Karena dia mampu menjelaskan ekonomi dalam sudut pandang Bugen Sukoyomi gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang sudah melihat kan pernah juga diupload ya waktu itu diskusi tentang PPN 12% di mana NTT bilang tentang bagaimana tentang Bugen Sukoyomi gitu. Karena kan itu yang kita pelajari sebagai mahasiswa ya. Bagaimana kita membahasakan fenomena hari ini dengan kondisi ataupun dengan pengetahuan umum. Ya mungkin karena mahasiswa hari ini tidak asing dengan bahasa Bugen Sukoyomi dengan anime Naruto kan, sehingga mungkin ente merasa waktu itu ini adalah suatu bahasan yang tepat gitu ya. Karena dibahas juga Konoha. Oke, untuk hari ini saya akan mempersilahkan beliau untuk memperkenalkan dirinya. Silakan. Ya, terima kasih kepada Kang Chow dari Catatan Palsu. Ya, terima kasih udah ngundang juga. Saya Raka Givari Budiman. Atau karena saya mahasiswa ya, di kalangan mahasiswa atau kampus mungkin saya mah dikenal sebagai Givari. Saya datang ke sini sebagai mahasiswa biasa dan masyarakat saja, tidak dengan yang lain-lainnya lah. Tidak jabatan. Tidak ada jabatan kajian BEM. Itu kan hanya titipan. Kalau kata titipan siapa? Kalau kata ini siapa namanya? Presiden ketujuh kita. Nah, kata presiden ketujuh kita kan kalau jabatan itu kan hanya titipan. Iya, betul. Jabatan hanya titipan dan sementaranya dia 2 periode, 10 tahun. Sementaranya saya kan cuman 1 tahun. 7 bulan. 7 bulan. Enggak 10 tahun kayak beliau. Enggak lama. Dia datang ke sini atas nama ya mahasiswa aktif sebagai masyarakat aja lah. Udah? Perkenalan. Oke. Dalam ini ya, maksudnya ketika menjalani hari ke hari, detik demi detik gitu ya, bulan demi bulan, dalam menjalani siklus yang sama di tatanan kampus ataupun tatanan masyarakat sosial gitu ya. Sebenarnya pasti kan kita mengamati ya sebagai manusia tuh, mengamati kondisi, membaca situasi, analisis sosial lah bahasa yang namanya. Aduh. Apa sih sebenarnya yang namanya sebutnya? Keresahan. Ya, keresahan yang dirasakan oleh olehnya Gipari. Ya udah, Abang Da Gipari. Abang Da. Anjir, Abang Da. Nah, itu sih. Keresahannya banyak atuh. Kang Chow banyak keresahan mah. Kalau ngomongin keresahan dalam skrup. Ini orang pakai bahasa-bahasa ke orang. Tenanawan. Enggak apa-apa. Atau piraku. Nya, da selaunya ieu mah. Kalau Orang selama bermahasiswa nya, Chow-nya 4 tahun, mau masuk tahun ke-5 karena dihitung semester tua mana sudah semester 9 menuju 10. Sama. Kokolot, mereka sebut kolot di kampus teh. Iya, fosil. Artefak. Tapi jadi kalau semester 9 itu masih artefak. Semester 12 itu udah masuk 12 fosil. itu udah fosil. Kalau Anda senior setelah lulus masih interupsi itu lebih dari fosil gitu. Sumber daya itu. Kalau ngomongin keresahan banyak kan tuh, Cow. Nah, mana tuh? Dalam skrup kalau kehidupan namanya ada sama-sama berjuangnya. Jadi keresahan kehidupan mah pasti berujung pada keresahan kepada pemerintah karena juga gawean mudah hese yang dan lain-lainnya. Tapi kalau urusan orang kehidupan bermahasiswa, keresahan orang sampai hari ini adalah mahasiswa hari ini kenapa selalu tidak bisa berproses yang lebih jauh lagi gitu. Jadi contohnya maksudnya kan ini tolak ukurnya apa gitu, dalam hal apa gitu. Nah, tolak ukurnya apa? Setelah 2020 atau mungkin pas Covid dan pasca Covid. Bagi orang mahasiswa ini tidak juga berkembang secara signifikan dari angkatan 20 dan seterusnya.
Kalau misalkan harus ngomongin 19, 18, 17 dan ke atasnya mungkin ya dia mengalami proses yang cukup signifikan. Tapi bagi orang 20, 21, 22, 23 dan 24 yang baru hadir, prosesnya mau seperti apa kan bingung gitu kalau 24. Kalau orang 20 ngelihatnya kemarin berprosesnya COVID juga nggak jelas. Kebanyakan di rumah nonton, lihat laptop, kelas ini kan lewat online tuh Zoom dan lain-lain. Distorsi gangguan sinyal dari dan sinyal dan lain-lain dengan banyak alasannya mahasiswa pada saat itu. Aduh Pak Punten nggak masuk kelas, sinyalnya jelek. Ngopi. Padahal mah ngopi, kalau nggak ketiduran gitu. Dalam proses apa ya, menjalankan peran fungsinya tuh nggak ada. Peran fungsi mahasiswanya tuh nggak ada. Terutama mungkin menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi poin ketiga ngomongin terkait dengan pengabdian kepada masyarakat ini kan sebenarnya terlalu di secara bahasanya mungkin mereka terlalu berpatok pada program kayak KKN eventual. Ya, kayak kalau di kampus kan KKN itu termasuk pengabdian masyarakat dan mereka tuh selain KKN ya mungkin nggak ada yang bisa mereka lakukan. Padahal banyak kan dalam proses bermahasiswa, entah itu mereka melakukan konsolidasi, entah itu mereka melakukan gerakan dan lain-lainnya. Tapi itu tuh hilang bagi orang di tatanan masyarakat, di tatanan mahasiswa itu hilang. Kenapa hilang? Ya karena mereka tidak punya sense ke sana. Nggak punya fokus untuk orang harus lulus tepat waktu, iya. Pemikiran itu tetap harus ada ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah bagi orang. Tapi 4 tahun ini jangan dipakai sebagai orang tidak menyalahkan mahasiswa kupu-kupu ya maksudnya. Cuman bagi orang bakal terlihat ke depan hari mana yang jadi mahasiswa kupu-kupu, mana yang jadi mahasiswa kura-kura mati. Kura-kura mati itu kuliah rapat malamnya party gitu. Kelihatan gitu kan. Ada yang cuman kuliah nongkrong itu kelihatan nanti ke depan hari bakal bagaimana. Nah, prosesi menjadi mahasiswa teh tidak ditemukan dengan baik bagi orang sekarang. Hanya punya pemikiran datang kampus, belajar di kelas, perhatikan dosen, persetan dengan dosen ini mau bilang apa. Mau itu misalkan ternyata mendoktrin apa, persetan yang penting orang masuk kelas, absen, tugas jalan, ujian, nilai keluar. Sedangkan kan dalam proses bermahasiswa tidak seperti itu. Di kelasnya maunya orang teh kudu atuh sekali dua kali menebat dosen karena maksudnya pendapat dosennya juga tidak selalu benar. Betul. Contohnya maksudnya orang harus contohkan. Dulu orang berdebat soal organisasi sama dosen. Dan yang dianggap aneh itu bukan dosennya. Tapi orang dianggap aneh, naon sih maneh kudu ngadebat? Geus atuh. Dan setiap perspektif orang itu berbeda. Iya, kan ada perspektif yang berbeda ini kan adalah satu hal yang lumrah bagi orang. Si A mah boga pemikiran kieu, si B kieu. Ketika mereka dipertemukan, otomatis akan terjadi perdebatan. Nah, perdebatan itu kan sebenarnya hal yang lumrah tuh. Tapi itu tuh jadi hal yang tabu perdebatan. Makanya keresahan orang, kalau orang harus sampai ke dalam grup mahasiswa, ya itulah ketidakmampuan mahasiswa hari ini dalam proses berpikir, ketidakmampuan mahasiswa dalam proses melakukan hegemoni terhadap yang lainnya untuk sama-sama berpikir itu nggak ada. Kalau urusan taktis mungkin banyak ya, orang tidak perlu sebutkan. Urusan taktis kan ditelepon sama partai coklat. Ya, itu mah coklat, senang datang seminar 300.000. Woi, so langsung. Siap. Arahan perintah. Jam 10 pagi seminar 300.000. Oh, siap. Gitu. Lalu ngomongin jam 7 malam konsol. Oke, datang jam 11. Mau udahan. Kan gila maksud orang teh. Kuliah jam 7 pagi kata dosen, datang. Taunya dosennya nggak ada. Kan itu bisa diprotes maksud orang teh. Tapi kan karena ketidakmauan mahasiswa untuk melakukan satu bentuk protes terhadap kampus, berujung pada ketakutan. Aduh, orang takut, di DO. Nggak ini mungkin ya, tidak menyadari haknya gitu. Ya. Kan dia ada hak, ada kewajiban. Kewajibannya membayar UKT dan lain-lain. Tapi tidak menyadari haknya. Bahkan bagi orang kan demonstrasi itu ataupun penyampaian aspirasi itu adalah hak gitu ya. Hak. Kita memprotes, itu adalah hak. Karena dalam kontrak belajar kan kita belajar seminggu sekali jam 7. Oke, deal. SKS muncul, disimpan dan di ACC oleh wali dosen gitu. Kewajibannya kan dipenuhi dulu, gak boleh isi SKS sebelum bayar UKT kan. Banyak yang kayak gitu kan. Namun ketika sudah melakukan kontrak sosial dengan dosen ataupun dengan wali dosen, kenapa beda gitu maksudnya.
apalagi kan prosesi sekarang dalam ajar mengajar kan bukan hal yang aneh lagi ketika dosen tidak bisa ya online kan gitu, ataupun baca materi doang gitu. Sedangkan kan bukan itu tujuan dari materi itu, tapi bagaimana dosen itu mengajak mahasiswa bertukar pikiran terkait materi yang ada gitu, bukan hanya disodorkan, didikte saja gitu. Iya, benar-benar. Karena proses bermahasiswa itu bukan kayak lagi di sekolah di tingkat SD, SMP, SMA yang orang hanya mendengarkan materi. Cek guru tanya, rumus ieu teh kieu. Menurut teori si Karl Marx teh kieu dalam ilmu sosiologi. Orang kan hanya mendengar dan lain-lain. Tapi proses orang ketika orang setelah 4 tahun menjalani proses kelas tuh, yang orang lihat tuh malah harusnya proses jadi mahasiswa dan artinya jadi mahasiswa di kelas itu udah bukan proses didikte oleh dosen. Dialektika. Iya, tapi yang ada adalah muncul terkait dengan dosen ngomong A. Orang tuh punya pemikiran B. Kan itu patut untuk dipertanyakan, Pak, misalkan kenapa itu begini. Contoh lah jika PPN 12%. Ngomong ke dosen pajak, Pak, kumaha ya dosen PPN 12%? Apakah memang layak untuk diperjuangkan tetap 12% atau memang harus diturunkan ke 11%? Nah itu kan layak untuk diperdebatkan bagi orang tuh. Dalam skop ilmu perpajakan. Layak. Itu tidak, maksudnya bukan hanya sekedar mendebat pemerintah tuh. Bukan hanya sekedar mendebat ke dosen pemerintah salah, enggak. Tapi kan harus mendapatkan pemikiran terkait PPN ini dari skop akademisi. Ya minimal dosen. Kalau dosen tidak bisa menjawab, atau misalkan dosen enggan untuk menjawab, itu berarti bagi orangnya proses kampus dalam memenuhi kewajibannya mengajar, itu gagal. Karena tidak bisa memberikan jawaban untuk contoh kecilnya tadi PPN 12%, karena itu terjadi ketika ada perdebatan. Ya adalah orang sebut adik-adik orang banyak di kampus yang mendebatkan PPN 12% dan tidak dijawab oleh dosennya. Kan aneh bagi orang itu. Harusnya kan dosen itu menjadi solusi. Iya tuh. Kalau misalkan dia pro pemerintah ya nggak jadi masalah. Ya kan? Dalam teori ekonomi kan memang pajak ini perlu. Karena menambah angka pendapatan negara ya perlu. Tinggal dijawab aja. Kenapa nggak dijawab? Atau 9 ya kalau orang karena dari kampus Unpas yang katanya kampus hijau, kampus perjuangan, membayar kalau di jurusan orang bayar UKT 9375 itu cuman mendapatkan hasil tidak dijawab oleh dosen, atau rugi bro. Jadi 9.375.000 orang tuh hilang sia-sia bagi orang. Karena pertanyaan orang tidak dijawab oleh dosen. Apalagi kalau lebih parahnya, dosen malah ngamuk ketika orang bertanya. Kan aneh ya. Orang agak ke pantik, bukan ke pantik atau ke pantik lah bahasanya banyak. Ke distract sama filmnya ini. Filmnya Lavran Pane. Ya, gimana? Ada scene di mana dia tuh yang bertanya ke gurunya, ya, karena orang Belanda itu ke gurunya, dan dia dikeluarkan dari kelas karena bertanya. Jadi kayak apa ya? Kayak dia Lavran Pane yang nanya. Iya. Lavran Pane nanya, dia dikeluarkan dari kelas karena bertanya gitu. Di si filmnya itu. Jadi misalkan dia pakai bahasa Belanda ngajarnya tuh, kenapa nggak pakai bahasa Indonesia gitu. Nah itu tuh berdebat lah sama si gurunya tuh. Dan dia dikeluarkan dari kelas. Ya kan? Apakah prosesi sekarang jadi di ruang lingkup pendidikan Indonesia itu seperti itu? Kembali lagi seperti itu di zaman-zaman dulu yang masih dijajah oleh Belanda. Apakah kembali ke situ yang mahasiswa bertanya dan tidak dijawab sampai lebih parahnya dosen marah dan dikeluarkan? Apakah pertanyaan itu tidak boleh dilayangkan di kelas? Nah kan sia-sia tuh. 9 juta orang sia-sia, Cok. Nah, dalam maksudnya dalam proses mencari tentang definisi dari pendidikan kan memang banyak yang menurut ahli ini apa gitu ya. Namun ada satu definisi yang menurut orang yang menarik gitu ya, ketika pendidikan itu adalah rahim untuk melahirkan orang-orang yang berkehendak sehingga nanti orang-orang yang dilahirkan itu mampu memiliki pandangan terhadap dunia. Bukan hanya dunia, namun bukan hanya memandang, tapi mampu merubahnya menjadi lebih baik gitu. Karena yang namanya dunia ini kan pasti berubah terus sehingga harusnya lahirnya seorang anak dari rahim pendidikan itu mampu menghadirkan solusi-solusi yang mampu beradaptasi dengan zaman. Namun hari ini kan terkait kurikulum dan lain-lain, rasa-rasanya
bagi orang kampus ini hanya menjadi pabrik. Ya. Pabrik yang menciptakan calon pegawai. Bergelar sarjana. Ya, tapi kan memang bukan tidak ada salahnya gitu. Tidak ada salahnya karena kan keniscayaan manusia itu bekerja ya. Namun bagaimana dengan pekerjaan itu dia memiliki visi pengelolaan keuangan, manajemen waktu, manajemen keuangan, sehingga pengelolaan sumber daya masyarakat dan sumber daya ya manusia gitu dan lain-lain. Sehingga pada akhirnya entah itu 20 tahun yang akan datang, 10 yang akan datang dengan idealismenya terjaga, dia mampu menciptakan suatu rumusan atas permasalahan yang dia anggap urgen gitu. Ya. Bukan hanya mementingkan diri kan, seharusnya kan bagi orang ya yang mengemban tanggung jawab yang besar itu bukan mahasiswa tapi sarjana yang udah lulus gitu. Ya. Nah, makanya terhitung lulusan S1 berapa total pengangguran hari ini? Ya, banyak lah. Ataupun yang lulusan SMA, lulusan S1, S2 itu masih banyak yang pengangguran. Kenapa? Karena mereka tidak punya sense atau tidak punya visi dalam hidupnya tuh. Ketika dia jadi mahasiswa itu kudu naon, harus apa. Nah, mereka tuh nggak punya visi ke situ yang orang lihat. Yang orang coba analisis dalam skrup masyarakat yang sudah lulus dari berkuliahnya. Lalu ngomongin pendidikan tadi, benar, menciptakan generasi ke generasi itu yang lebih baik, yang lebih berintelektual. Pendidikan itu harus menciptakan itu. Jadi doktrinnya bagi orang, ya memang kewajiban orang ke depan hari setelah lulus ada bekerja, mendapatkan uang. Itu kan kehidupan realistis. Yeah. Mendapatkan uang, membiayai kehidupan, dan melanjutkan kehidupan. Entah itu setelahnya menikah, atau biaya kehidupan keluarga, menanggung keluarga. Itu kan memang hal yang wajib dilakukan setelah orang lulus. Gitu. Tapi kan dalam proses orang menempuh pendidikan di mahasiswa ini, tidak bisa dengan, oh udah orang lulus 4 tahun kerja. Sedangkan skill dia juga tidak diasah. Oh maaf, skill orang keakuntansian orang bagus, perpajakan orang bagus. Orang bisa masuk kantor pajak. Wow, hati-hati Pak. Banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang melirik juga, sangat melirik terkait dengan soft skill. Entah itu relasi, koneksi, entah itu terkait dia teamwork gitu kan. Entah itu soal pengaruh soal public speaking, itu pengaruh. Sangat-sangat berpengaruh. Kenapa orang bilang sangat berpengaruh? Karena itu sekarang lagi dibutuhkan. Ngelihat Gen Z, Gen apa yang baru? Gen Alpha. Ngomongin soal relasi, ngomongin soal public speaking, ngomongin soal kemampuan dia dalam bekerja sama atau dia teamwork gitu. Itu tuh minim, Dan itu sangat dibutuhkan perusahaan. Nah, terus kumaha tuh pendidikan ayeuna teh? Nah, ini yang selalu orang bahas, dalam kalau misalkan ada diskusi-diskusi di kampus saya. Kalau ada yang bertanya terkait apa yang lebih penting, ekonomi, pendidikan, hukum, politik, kesejahteraan. Orang ngomongin, kata orang, yang paling penting dalam perubahan negara itu satu, pendidikan. Kenapa pendidikan? Ya itu kan adalah memupuk dasar. Ya kan? Memupuk dasar pemikiran masyarakat. Biar apa? Biar tidak terbelakang. Dana yang digelontorkan oleh pemerintah untuk pendidikan ini kan sebenarnya besar, tapi implementasinya tidak merata. Nah, orang tadi sore teh sempat diskusi, iya biasa diskusi teka aja lah ya, sama anak kampus lah ya, Panrel dia teh, anak Adbis. Jadi itu bilang gini, sekarang kan gaya hidup Gen Z itu sangat tinggi ya, sehingga timbul yang judol, pinjol, yang kita bertanya-tanya mengapa hari ini kita mengalami kesulitan keuangan, namun di sisi lain barang-barang mewah habis gitu. Dan ternyata memang kan tadi konsumtif dan pengen instan segalanya gitu ya, sehingga pengen cepat saja gitu, tidak ingin memproses ataupun mengorganisir diri dalam suatu proses implementasi diri. Nah, dia tuh bilang, orang memang sekarang bisa ngomong gini, cek si Panel teh. Pendidikan itu setidaknya orang bisa ngomong kieu. Meskipun belum pada ranah implementasi. Kan dia tuh bicara tentang kulturnya harus gini, kulturnya nggak benar, kebijakannya harus gini. Nah, mahasiswa teh minimal, meskipun sulit untuk mengaplikasikan ataupun mengimplementasikan pikirannya, tapi minimal bisa ngomong gitu. Minimal bisa boga pikiran gitu. Iya. Nah, seperti itu gini, oh ternyata
yang orang dapatkan memang tidak selamanya harus diimplementasikan, tapi minimal orang bisa ngomong gitu. Bisa menyampaikan eta gitu. Ya, harapannya kan ketika sudah ada ketika disampaikan terus-menerus dan pada akhirnya ada seleksi alam, ada nih orang sevisi kan bisa membentuk suatu organisasi yang memiliki visi gitu di depan hari. Oh ternyata maksudnya orang berpendidikan meskipun banyak hal yang terlalu utopis untuk diwujudkan itu, tapi minimal kita punya pikiran itu gitu. Ya. Jadi inilah mahasiswa yang terjadi hari ini terlalu berkutat dengan yang sifatnya akademis. Sedangkan kehidupan bermahasiswa ternyata tidak melulu tentang akademis. Bagi orang kan, kumaha tuh proses negara berubah. Kumaha tuh Bapak Prabowo tercinta. Bapak Prabowo Subianto tercinta ini mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tapi dunia pendidikannya tidak disokong dengan baik. Kenapa tidak disokong dengan baik? Loh, setiap 5 tahun sekali. Perubahan sistem atau perubahan lagi apa disebutnya kurikulum. Zamannya Nadiem Makarim dari setelah dia jadi Menteri Mendikbud ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan walaupun latar belakangnya adalah ojolnya. Pembentuk. Yeah. Founder ojol. Founder ojol bukan ojolnya ya. Pengusaha. Harus masuk dunia pendidikan. Terus adalah muncul dia membuat MBKM. Wah. Berarti itu membuat grup mahasiswa lebih baik bekerja daripada menempuh pendidikan. Daripada baca buku gitu. Ya, daripada orang harus baca buku yang kayak orang-orangnya misalkan buku-buku aktivismenya Madilog dari Tan Malaka, dari penjara ke penjara. daripada orang baca buku itu sebulan orang mendingan ikut program MBKM, dapat uang. Ini kan maksud orang sekarang lagi mahasiswa menempuh proses pendidikan. Jangan dibenturkan langsung dengan proses pekerjaan. Soalnya gini loh, ketika ya orang lah merasakannya pernah bekerja sambil jadi mahasiswa. Ketika orang dapat uang, lebih enak tuh. Orang udah diterima kerja, dapat uang misalkan 1,5 sampai 2 juta per bulan. Hidup orang terjamin atas uang itu. Terus buat apa orang kuliah? Itu kan menimbulkan pemikiran ke situ maksud orang. Dan bagi orang proses MBKM ini bukan tidak baik. Tapi tidak tepat. Kalau misalkan pengen merujuk pada Finland, yang kuliah, yang sekolahnya sebentar, gitu. Ya mereka kan didukung oleh setelah sekolah mereka harus mengembangkan skill mereka atau hobi mereka, entah itu musik, entah itu olahraga, entah itu mereka mau yang suka baca buku dan itu kan dikembangkan di situ. Finland kan begitu. Finlandia. Terus nggak ada yang namanya tugas, nggak ada, karena mereka tugas itu ya sudah selesai di sekolah. Kerjaan sekolah selesai di sekolah, nggak ada tuh yang namanya PR pekerjaan rumah. Nah itu pekerjaan rumah. Terus orang kapan mengembangkan skill orang? Kan pemikiran Indonesia mau ke situ. Kapan orang ngembangin skill orang? Kalau misalkan setelah sekolah orang harus bimbel. Sekolah di Indonesia jam 7 pulang jam 3 sore. Jam 4 bimbel sampai jam 6. Nggak mungkin dong jam 7 orang ngembangin skill kayak langsung latihan futsal. Butek otak. Latihan basket. Nggak mungkin. Kenapa? Karena atau tubuh juga perlu istirahat. Butuh refleksi. Itulah yang namanya harus ada sistem pendidikan yang satu lebih baik lagi dan tidak dirubah-rubah. Karena proses politik orang 5 tahun sekalinya Indonesia itu. Jadi pasti ada perubahan lagi soal sistem itu. Itulah jeleknya bagi orang kenapa sistem Indonesia tidak pernah merata, kenapa sistem pendidikan Indonesia tidak pernah bagi orang tidak maju. Ya itulah. Bahwa zaman 2014 orang waktu dari SD ke SMP ada proses namanya zonasi. Itu kan percobaan di orang. Percobaan zaman orang SD ke SMP yang dimana kalau misal name orang dulu tuh SMP ke SMA, SD ke SMA tuh kan 3 ya, yang paling tingginya tuh 3. Orang 2,7 deh misalnya, hitung 2,7. Orang rumah di Antapani yang harusnya bisa masuk SMP orang rumah Antapani. Name orang itu masuk ke SMA 5 Bandung. Harusnya. Harusnya. Tapi karena jarak orang jauh, name yang di sana yang 2,3, 2,2 bisa didahulukan. Nah, itu sistem zonasi yang bagi orang merusak. Kenapa harus ada itu? Ya dengan alibi pemerataan atau
masa percobaan. Masa percobaan itu sebulan sampai 3 bulan. Ini masa percobaan 5 tahun. Percobaan apa yang 5 tahun? Sudah nanti percobaan apa yang 5 tahun? 2019 SMA ke kuliah. Iya. Ya katanya kan si sistem zonasi ini mau direview ulang kan? Mau dievaluasi. Kayak MSIB pengen dievaluasi lagi, udah kemarin beritanya sekilas gitu ya. Nah, memang orang memaklumi dalam prosesi untuk pemilihan sistem terbaik kan butuh perubahan yang oke. Iya. Namun kan di sisi lain tidak gini juga kan. Enggak yang 5 tahun sekali diganti. Kumaha rek maju atuh 5 tahun sekali diganti. MBKM bagi orang masih harus dihapuskan. Kenapa ya? Merusak bagi orang. Merusak pemikiran mahasiswa. Idealisme. Iyalah. Kan apa ya? Ini bahasa Tan Malaka tapi jadi sama orang dirubah lah ya. Bagi orang bentuk daripada idealisme itu kan pemikiran-pemikiran itu adalah surga bagi mahasiswa. Kenapa? Karena segala bentuk yang orang pikirkan secara ideal dan orang anggap itu utopis, itu terus masih ada gitu melekat. Sedangkan kalau program itu terus berlanjut, pemikiran ideal tuh udah nggak ada. Karena orang mahasiswa sudah ditanamkan dengan uang. Tidak tahu tatanan ideal yang seharusnya seperti apa dan mekanisme istilahnya mekanisme ideologis ataupun mekanisme politisnya belum ada, sehingga masuk ke dunia luar pun mentah gitu kan. Ya. Harusnya kan kita tuh berpikir surgawi dulu ya. Langsung nih ketika lulus tinggal ditaktis gitu, bahas bab taktis gitu, bukannya surganya belum terbentuk namun sudah dibenturkan. Iya. Gitu. Nah itulah makanya kayak orang ya ngelihat teman-teman orang zaman kuliah, dia jadi mahasiswa yang kupu-kupu dan lain-lain. Apa sih yang dia kejar? Orang pernah nanya, apa sih yang mana kejar? Kalau misalkan mana hanya kuliah pulang, gitu. Ya kerja, buat uang. Jadi Tuhan yang sebenarnya itu bukan, kalau Islam mungkin bukan Allah. Bagi mereka Tuhan itu adalah uang aja. Ya. Nah, orang yang diskusi si Stepan ya sama Azam ya. Azam. Dia tuh bilang, pola pikir masyarakat hari itu ketika menuhankan uang itu wajar. Iya. Karena sistemnya seperti itu. Sehingga pikirannya juga, pikiran masyarakat populis atau pada umumnya ya gitu. Karena ya sistem yang digunakannya seperti itu. Sehingga kan udah tidak lagi berbicara surgawi ataupun ideologi ataupun idealisme mahasiswa gitu. Kan kemewahan ataupun kemegahan satu-satunya mahasiswa itu kan idealismenya gitu. Karena kan idealismenya belum terbentuk, sudah masuk pada tatanan siklus panas pekerjaan gitu. Tidak ada perenungan, maksudnya merenungkan suatu pikiran dari yang buku yang dia baca gitu. Kontemplasi diri, merenung ataupun diskusi bagaimana pendapat, beradu pandangan. Sedangkan kan menurut orang dan beberapa cerita teman orang yang kerja di Jakarta, dia bilang gini, orang kerja 1 hari, gajinya gede. Dia sebagai kitchen ya, di kitchen. Oke lah, di restoran cepat saji, restoran inilah, kayak makanan Jepang gitulah. Dia bilang kayak gini, orang kerja satu minggu 6 hari. Dan hari Minggu ketika pulang tuh dia tuh pengen istirahat. Capek. Iyalah 6 hari. Tekanan dari eksternal ataupun tekanan internal sendiri atasan gitu. Dari customer dan lain-lain. Ketika pulang kerja tuh memang capek gitu. Dan misalkan kan belum lagi lembur kan, ataupun kerja yang 8 jam kan bisa jadi 9 jam karena di tengah hari jam istirahat sejam gitu. Jadi 9 jam. Kadang ada lembur. Kadang ada lembur. Dan ketika hari Minggu yang harusnya dia libur tuh, ataupun bisa mengaktualisasikan dirinya, capek juga, pengennya istirahat. Iya. Gitu. Untuk mempersiapkan raganya di kemudian hari, di besoknya, di Seninnya misalnya. Anjir, orang nggak energi, maksudnya capek. Gitu. Sehingga kan, bagi orang, privilege mahasiswa teh nganggur keren nih. Pengangguran tapi keren. Dia masih memiliki banyak waktu, masih mengalami fase-fase di mana kesulitan dalam keuangan. Nah itu sebenarnya seni bertahan hidup ya. Kumaha carana ya duit 20.000 bisa sampai misalkan besok hari dan lain-lain. Nah itulah yang harusnya menjadi pelajaran yang bukan hanya ya pelajaran pada perkuliahan saja gitu. Namun itu
waktu luangnya itu kan sekolah itu kan waktu luang. Waktu luang. Waktu luangnya itu digunakan bagaimana memproses teori di perkuliahan untuk menjadi atau untuk menciptakan check and balance gitu. Ya, check and balance ya. Di kehidupan nyata ataupun ketika bicara organisasi di organisasi gitu. Ya kan, ya benar tadi mahasiswa teh pengacara tuh. Pengangguran banyak acara teh ini. Sasibuk teh bari kadang ada mahasiswa yang pengacara tapi entah acara naon. Kadang ada yang pengacara acara temennya acara kegiatan organisasi. Aya acara malam nya mahasiswa elit nya. Acara dunia malam. Nah, itulah maksudnya akhirnya yang tidak dimanfaatkan oleh mahasiswa hari ini adalah kalian itu, kita ini masih pengangguran. Masih punya banyak acara untuk mengaktualisasikan diri di sana. Nah, itu yang nggak ada di ranah mahasiswa hari ini tuh. Yang ada orang mahasiswa ke kelas belajar, lulus 4 tahun tepat waktu, IPK 3,9 itu paling bagus, atau 4, orang harus 4 atau minimal 3,9 kerja. Padahal kan sebenarnya bagi orang ya, IPK itu tidak menentukan untuk pekerjaan ke depan hari. Malah kan ada aja menteri yang nggak lulus, yang nggak kuliah. SMA tiba-tiba jadi menteri. Ada karena apa? Di zamannya dia proses hidup, ya mungkin dia melakukan atau mengaktualisasikan dirinya dalam proses berorganisasi ke sana ke sini, ke masyarakatan, dia cari pengalaman A, B, C dan lain-lain. Kan begitu prosesnya. Dan itu dilupakan oleh mahasiswa teh. Apalagi Gen Z aja sudah dianggap ribet sekarang teh. Apalagi yang baru, Gen Alpha. Terkuat kerja dalam tekanan. Yang maksud nanti yang diibaratkan kalau misalkan Gen Z masih dalam proses, masih ada kealaman namanya Gen Z. Di mahasiswa teh dicarikan. Ospeknya dimarahin, ospeknya dicarikan gitu. Asa di ku senior tuh ditunjuk-tunjuk. Masih ngalamin dalam proses penguatan mental. Wah, Gen Alpha digituin, mentu senior dilaporkan, Cok. Misal orang dalam proses kaderisasi. Ospek, kaderisasi lah. Terus nanti mah kayak gaya-gaya yang lama. Udah. Gaya-gaya anu dicarikan. Wah, dilaporkan cowok ya nama. Padahal maksud orang teh tujuannya nggak ke situ. Tujuannya bukan membuli. Jadi kayak fokus pada ranah eksistensi ya. Bukan esensinya gitu. Gimana mau mencapai substansi gitu ketika esensinya nggak dapet. Nah itulah. Bagi orang kan sekarang ada poster syarat kerja. Salah satunya umur, usia, misalkan fresh graduate ataupun gelar ataupun jurusan dan lain-lain. Nah, ada poin yang unik yaitu mampu bekerja di dalam tekanan. Kerja dimanapun juga harusnya seperti itu kan? Dimanapun. Kenapa ini harus dituliskan? Ya karena kondisi masyarakatnya tadi banyak yang tidak mampu bekerja dalam tekanan, sehingga perlu dituliskan gitu. Jangan pura orang bukan mengecilkan. Maksudnya bukan orang sebut ini kan pekerjaan itu kecil, bukan. Tapi misalnya ada pekerjaan tukang sapu. Itu kan ada pekerjaan dalam tekanan di pinggir jalan. Kondisi dia udah nyapu jalan gitu lagi. Bukan proses tekanan batinnya. Mental yang atuh orang teh capek. Nah, mana nyampah wae gitu. Itu kan ada proses tekanan. Maksudnya teh bukan mengecilkan, tapi jadi tukang sapu gitu. Itu juga ada proses tekanan. Betul. Ya kerja apapun juga kan. Kerja apapun ada proses tekanan. Jangan diibaratkan orang yang udah jadi direktur CEO ini enak hidupnya. Banyak yang anggapan kerja membuat misi sendiri itu enak. Nggak ada. Tekanannya lebih besar. Karena bertempurnya dengan diri sendiri kan. Orang harus kalau begitu lebih parah lagi bagi orang. Kenapa? Itu kan ngomongin mentalitas diri. Visi orang pengen membangun perusahaan, soal orang pengen bangun konveksi lah. Target orang dalam sebulan orang pengen memproduksi minimal 5.000 piece kaos. Kan itu adalah visi orang yang mau orang capai. Ketika tidak nyampe di situ, yang kita kan nggak berantem sama orang, nggak gontok-gontokan sama orang. Kita kan gontok-gontokan sama mentalitas orang. Ketika ternyata bulan depan cuma 1.000 piece, apakah bulan depan bakal berhenti? Nah itu. Kan kita gontok-gontokan atau berantemnya itu dengan pikiran, dengan hati orang, apakah bisa konsisten, apakah orang ini mampu untuk tetap berdiri di kaki sendiri,
Ya, betul. Nah, ada kutipan menarik. Jadi sebenarnya perang yang sesungguhnya itu bukan terkait perang melawan orang gitu ya. Tapi bagaimana kita tuh menang melawan hawa nafsu kita sendiri gitu. Kan tadi kalau misalkan kita perusahaan kita istilahnya ketika kerja di orang dan perusahaan itu penjualnya minim, kan ada yang bertanggung jawab. Ya. Atasan misalkan. Nah, kita misalkan membuat bisnis sendiri, kurang misalkan siapa bertanggung jawab? Jadi seorang ada. Itu lebih bahaya. Nah, itu jadi bukan berarti membuat bisnis itu seenaknya. Lebih enak misalkan karena orang bosnya. Wah gila. Kalau misalkan orang bosnya, orang tuh kan harus ada pekerja. Orang kan berarti kan orang tuh harus memikirkan yang namanya gaji. Iya. Target dan lain-lain orang harus pikirkan. Jangan dianggap misalkan orang yang berbisnis kayak yang bikin mixu. Yang bikin mixu misalkan brand mixu itu. Dibilang enak karena dia punya cabang di mana-mana. Enggak loh. Memang prosesnya mudah. Misalkan utang misalkannya. Utang dulu. Pengelolaan manajemen utang dan lain-lain. Gaji karyawan dan lain-lain. Yang bikin ya pedagang kaki lima lah atau yang bikin usaha-usaha pinggiran. Berhadapan dengan preman. Berhadapan dengan preman, berhadapan dengan yang namanya kadang jualan yang harusnya dia targetin 100, makanan keluar jadi cuma 10. Itu kan bergelut dengan diri sendiri. Masalahnya gitu. Dalam dunia pekerjaan aja bagi orang ya. Kita ngomongin di satu perusahaan lah, masuk ke perusahaan A. Dimarahin bos. Yang jadi proses tekanan itu bagi orang, itu bukan tekanan dari bos yang orang anggap itu, tapi tekanan ketika apabila ada tekanan dari bos, siap nggak orang? Ketika orang ditekan bos misalkan, orang bilang di awal siap. Ketika prosesnya terjadi nih, orang ditekan sama bos. Yang bergelut kan diri orang, anjing orang ini ke depan mampu nggak ya? Bekerja lagi di sini atau ini besok ini orang resign aja lah. Kan banyak orang masyarakat sekarang mah yang ditekan, pemikirannya langsung, orang mau resign, orang tertekan. Ayo kan ayah stand up comedy. Orang Indonesia itu gampang cina. Misalkan milenial ya, ketika mendapat tekanan dari bos, pulang ke rumah, bos kontol. Tajam statusnya gitu. Kan ayah. Bos kontol, bajingan nih punya bos babi itu. Wah, jadi keluar keresahannya. Datang di ke kantor. Siapa? Apa perintah bos? Siap. Ruang ekspresi berarti ya kurang. Ya, yang ngelihat masyarakat sekarang bagi orang miris lah lihatnya. Kayak pernah nggak sih orang di dunia pendidikan atau dari SD, SMP, SMA sampai kuliah? Guru ataupun dosen yang memotivasi diri orang misalkan untuk jadi petani. Ya kan? Nggak ada. Motivasinya kan, kalian ini harus jadi pengusaha. Kalian ini harus jadi pekerja BUMN. Asa keren deh BUMN. PNS. Harus jadi PNS. Harus jadi misalkan kalau tentara, polisi. Nggak pernah tuh ada yang kita ini harus jadi petani. Nggak pernah. Padahal itu penunjang ya. Penunjang. Nah, itulah bagi orang yang membuat akhirnya mentalitas kita dibangun itu untuk disuruh. Untuk diinjak terus tuh begitu. Kita tuh hanya berpikiran. Karena di perusahaan bagi orang itu diinjak kan. Kenapa diinjak? Oh iya jelas. Misal perusahaan asuransi lah. Perusahaan asuransi. Orang sebagai marketing. Kan orang tuh jualan asuransi ya. Sampai MM-an. Gaji orang cuma berapa sih? Gaji marketing untuk paling bawah paling 5 juta. Sedangkan orang bisa menghasilkan MM-an untuk perusahaan. Kan itu diinjak oleh masyarakat sendiri di situ. Itulah mentalitas yang nggak kita punya untuk nggak bisa nih gitu aing begini. Yang orang kan yang geus lah tarimakeun we. Kumaha deui jang bertahan hidup. Nah. Berarti ada teman dia tuh bilang gini, untuk memegang uang yang besar itu diperlukan mental gitu. Ya. Sehingga outputnya ketika mendapatkan uang banyak itu memiliki perencanaan ya. Yang baik untuk masa yang akan datang. Meskipun sehari nabung 2.000 kan. Entah itu nabung 20 tahun gitu. Jadi berapa kan? Jadi berapa gitu. Ya meskipun kan ke garis inflasi itu. Ke garis inflasi ya. Nah itu.
Sehingga ternyata mungkin gitu ya. Mengapa demikian pada hari ini? Geus mah gajihna tidak seberapa, ditekan gaya hidup yang standar sosial lah, misalkan standar sosial tinggi, namun manajemen keuangan yang jelek gitu. Timbullah dengan mentalitas serba instan teh gini. Pinjol dan judol solusinya gitu. Pinjol solusi untuk meminjamnya, judol untuk cara instan yang sebenarnya kalah terus. Ya, orang nggak munafik lah, cow. Orang juga maksudnya, ya orang bilang orang nggak munafik lah. Karena ya orang juga pernah tuh main judol. Maksudnya jangan munafik kayak ngomongin di luar judol berantas, sedangkan mana juga pernah jadi pemain. Yeah. Nah, karena orang pernah mengalami. Sehingga Maksudnya nanti setelah itu adalah prosesnya kan. Terus satu mana yang tenang itu kan. Nah, orang kan pernah main judol itu. Kalau misalkan ada orang yang mata pencahariannya di situ, ya salah memang. Dulu orang tuh main itu, pernah dulu main judul itu, satu penasaran. Dua, orang berpikirannya gini, kayak main time zone tau gak sih? Ya main time zone juga kan sama. Seru-seruan. 50.000 bayar buat tiket tuh. Gesek, habis. Ya kan begitu? Nyamperin aja judul mau menang duit, jadi itu yang ngebuat sense ketagihan. Ya kan? Orang juga dulu pemain, cuman akhirnya setelah lama orang berhenti itu bukan karena orang nggak ada duit lagi, tapi mau sampai kapan? Nah, mau sampai kapan? Tadi kan pikiran itu yang geus lah irah kumaha itu bener gitu kan, itu pikirannya hadirin. Orang juga, makanya orang bilang, orang juga pernah tuh jadi mahasiswa yang sempat bodoh karena judolnya, pernah tuh orang juga mengalami proses itu, bego karena judolnya, pernah. Cuman ya orang bukan mengharap duit dari situ, seru gitu nempo nasa. Baheula mah seru gitu nya nempo teh anjing si pecah. Lalu apa yang merubah ente yang tadi kan? Mengapa demikian? Mungkin ya menjadi pembeda tadi. Maksudnya banyak masyarakat yang bertahan, namun kan ente salah satu bagian dari orang-orang yang memilih untuk berhenti. Bahkan bukan berhenti saja, bahkan mengedukasi gitu di sekitarnya. Nah, itu apa sih? Kalau orang berpikir gini, sampai kapan orang mau merusak diri sendiri? Sampai kapan orang mau merusak generasi bangsa? Selesai. Kalau misalkan orang di kampus dianggap manusia yang idealis, ya, apakah judol ini masih termasuk orang yang idealis? Bagi orang enggak. Idealnya di sebelah mana main judol, ya kan? Nah, orang berpikir, mau sampai kapan orang merusak diri? Mau sampai kapan orang merusak generasi? Walaupun cuma satu orang, ya itu kan udah merusak generasi. Ya kan? Mau sampai kapan? Karena itu bagian dari generasi itu. Mau sampai kapan orang merusak generasi? Banyak teman-teman orang juga tuh yang sampai pinjol buat judol. Karena banyak atuh pinjol. Fungsinya buat apa? Kan pinjol teh orang teh pakai pinjol teh buat misalkan bertahan hidup atau makan besok atau buat pinjaman lain, pendidikan lain. Tapi enggak. Pinjol buat judol. Kan itu lebih goblok. Banyak banget. Nah, itulah orang berpikir mau sampai kapan orang ngerusak diri sendiri, mau sampai kapan orang ngerusak generasi. Makanya orang bilang, orang juga pernah jadi perusak generasi karena main judol. Orang pernah jadi bagian yang diberitakan di Instagram tuh yang kalau lewat, apa nama IG-nya tuh, kalau yang penghasilan dari judol, provokatif. Dari judol itu triliunan gitu, miliaran. Iya. Ya udah, itu uang orang ada di situ, pernah ada di situ. Mau sampai kapan orang jadi orang goblok gitu. Pernah orang di fase itu. Di fase-fase dulunya mainnya pas semester maba, terus semester 3 sampai 4 ya masa fase goblok. Tapi lingkungan berpengaruh nggak sih? Berpengaruh, sangat berpengaruh. Itu ente tahu judul mekanismenya lingkungan kan? Sangat berpengaruh. Tapi orang punya prinsip begini. Ya semoga maksudnya tuh orang bukan pengen mendoktrin kawan-kawan yang nonton ya. Tapi orang punya prinsip gini. Orang mah harus berkawan istilahnya dari yang sajadahan, sajadah teh no agama na alus. Sampai yang haram jadah. Haram jadah teh. Wah, udah nakalnya enggak ketolong gitu. Nakalnya udah enggak ketolong. Orang tuh gitu. Kayak kan orang tua, jangan bergaul sama A, si B, si C, si D. Kadang kan kayak anak-anak pang jalanan selalu diibaratkan tidak boleh
misalkan orang teh berkenalan atau dekat dengan mereka karena ruang lingkupnya jelek. Bagi orang bisa ambil sisi positifnya. Orang bisa ngelihat cara dia bertahan hidup seperti apa. Cara dia memikirkan satu sama lain. Makanya orang punya prinsip, orang harus berteman dari yang sajadah sampai haram jadah. Mau dia nyampurnya disebutnya pemakai atau apa. Orang berteman. Nggak jadi masalah bagi orang. Nggak jadi masalah kok bagi orang. Jadi orang tahu, ruang lingkup dia begini. Ruang lingkup yang sajadahan teh begini. Jadi orang, walaupun ada istilah, kalau kita berteman, kalau kita dekat sama tukang parfum, kita jadi wangi. Kalau kita dekat-dekat sama tempat sampah, ya kita jadi bau. Walaupun ada yang begitu-begitunya. Cuman orang tidak menerapkan itu. Orang lebih menerapkan, orang harus punya kawan dari sajadah sampai haram jadah. Ngelihat apa? Ya proses orang dalam bersosial ini kan sama siapa aja tuh. Kalau orang harus jadi bersosial dengan orang-orang yang bagi orang kondisi hari ini adalah kaum elit, terus orang merendahkan yang bawah gitu? Enggak. Bagi orang itu pemikiran sempit. Tidak mau turun ke bawah, tidak mau bersinggungan dengan orang-orang bawah yang dianggap bawahnya. Bahasa mahasiswa namanya kaum proletar dengan kaum borjuis. Ketika orang-orang grassroots tidak mau ditempuh, misalkan orang teh harus turun ke bawah dan lain-lain. Atau jangan so elit, please atuh. Gaya hidupnya harus dirubah. Betul. Mana ini kan kantong sebenarnya sempit, tapi gaya hidup mana kayak Sorapi Ahmad. Gagal mendefinisikan diri nggak sih? Iya. Gagal. Bagi orang ya. Karena apa? Ya itulah faktor lingkungan yang misalnya kayak orang sempat lihat di TikTok. Banyak orang tua yang pengen pendidikan bagus sehingga masukin ke sekolah swasta yang cukup baik secara pendidikan, tapi tidak ditunjang dengan dana bermain. Dana bermain itu kan kaum elit kan nggak main di warung ya. Kaum misalkan kayak sekolah-sekolah swasta kan nggak main di warkop ya. Mainnya sekali ngopi ya kafe gitu. Sedangkan mungkin ada beberapa siswa yang tidak bisa menempuh itu, sehingga apa? Proses mental dia yang rusak, entah itu bakal menipu orang tuanya soal SPP misalkan, atau misalkan mun baheula lamanya nipu teh buku, nukur dari 500.000 jadi 1,5 juta, 1 jutanya dipakai ulin. Tadi itu kan sudah dibangun dari awal karena apa? Ada proses ruang lingkup yang tidak sepadan gitu. Kemampuan dia dan orang tua tidak mampu untuk menunjang biaya pertemanan. Tapi si orang tua pengen pendidikan yang bagus. Disebut salah orang tuanya enggak. Ya orang tua tepat pengen anaknya baik dalam skala pendidikan. Tapi harus, bagi orang sekarang tuh harus, bahasa kasarnya mah tahu diri. Karena kan di ruang lingkup sekolah swasta ini, kalau misalkan disebut elit, misalkan orang mau uang jajan 100.000 per hari, orang 10.000. Terus orang harus kalau orang mau berteman dengan mereka, ya minimal orang harus punya uang jajan 100.000 per hari. Itu kan kan? Ya, itu realistisnya begitu. Realita yang terjadi di lapangan hari ini di Indonesia itu terjadi. Mau nggak mau kan hal tipu menipu orang tua itu terjadi itu. Uniko ya. Ya uniko itu kan terjadi. Usaha nipu kolot itu kejadian. Kenapa? Kalau dia tidak begitu, itu mengganggu mentalitas dia di sekolah. Dikucilkan, tidak punya teman. Misalkan dia ada ke time zone teh, kan misalkan mainnya di time zone ya. Berbeda jangan ada orang misalkan. Ditaradaikeun. Padahal kan dia punya alasan, tidak punya uang, tidak mau merepotkan sehingga dikucilkan. Karena ulang ajakan si eta si mah taradaek gitu. Taradaek teu boga duit si eta mah teu boga duit. Ieu tong diajakan udah teu boga duit. Tah maksudnya teh kan akhirnya stereotip itu yang membuat orang teh kudu dalam skrup jadi siswa teh baheulanya cing urang teh kudu batunya boga duit 100.000 sapoe biar bisa berteman dengan mereka. Hanya untuk berteman. Padahal proses berteman teh ongkos politik. Nah, maksudnya teh proses berteman teh bukan uang. Tapi kan gimana caranya orang teh ngobrol, kumaha orang teh saling memikirkan. Tah itu tuh sudah hilang, dan terjadi di Indonesia hari ini teh. Wah, rusak. Menjadi fenomena, Bang. Fenomena, makanya kata orang, benahi pendidikan di Indonesia itu apa? Bukan hanya sistemnya. Proses daripada biaya pendidikan, proses daripada penguatan mentalitas seorang siswa.
Berbicara pertemanan bukan berbicara uang. Betul. Berbicara loyalitas terhadap satu sama lain. Solidaritas. Anjir, gila cong, ngomongin pertemanan udah bab uang mah, ngerusak diri. Ya, itulah maksudnya akhirnya ngebuat wajar ya Gen Alpha sekarang naik jadi mahasiswa atau yang masih di tingkat SMA, wajar mereka lenje, manja, atau mereka yang sok kaya di depan orang lain padahal ternyata pas kita dekat ternyata kehidupannya biasa. Itu untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Padahal kan bukan kewajiban orang untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kecuali orang elit politik. Ya kan? Kecuali orang elit politik kayak ya menteri, presiden. Ya wajar dia harus memenuhi ekspektasi orang lain. Toh dia dipilih. Dibayar juga, digaji juga. Kalau orang berteman harus memenuhi, misalkan orang berteman sama ente dalam proses pertemanan, orang harus memenuhi ekspektasi ente yang orang ini orang kaya. Buat apa? Untungnya buat orang apa? Ya nggak sih? Untungnya buat orang ketika orang menunjukkan misalkan, ya ini benar orang ini orang kaya. Untungnya apa buat orang? Nggak ada. Yang ada kalau mau saling menguntungkan dalam proses pertemanan adalah orang loyal, orang solid. Ketika mana butuh tolong orang ada. Dalam posisi begitu kan, orang juga ketika orang butuh tolong mungkin mana ada. Nah, itu proses pendidikan yang tidak pernah bahasa Sunda mah tekajambah atau nggak keambil oleh pemerintah tuh yang hanya memikirkan sistem. Mereka tuh nggak mikirin mentalitas, mereka tuh nggak mikirin bahwasanya siswa itu harus sudah mulai diajarkan tentang soft skill dan lain-lain, tuh nggak ada. Ya, dari orang tuanya pun nggak ngasih dana untuk pengembangan soft skill. Dan ya kehidupan sekarang orang bilang mahal. Sangat mahal. Sangat mahal. Waktu kita dalam satu kegiatan yang sama, yang di daerah Sabang. Yang di daerah Sabang dalam kegiatan yang sama, dan satu orang memberikan materi soal jadi politikus itu mahal. Orang sebenarnya agak bertentangan waktu itu. Jadi politikus itu mahal karena apa? Dia harus terlihat ideal. Tapi bagi orang, kalau semuanya dihadirkan karena uang, tetap sebodoh apapun itu, sebodoh apapun orangnya, dia bisa jadi elit politik kalau cost-nya besar. Ya kan? Dia bisa mengalahkan yang pintar. Yang pintar misalnya cost politiknya 30M. Ya. Si bodoh ini cost politiknya 100M. Oh, lebih enak atau jalannya. Ya kan? Nah, bagi orang, kenapa elit politik ini kita mau jadi politikus atau elit politik ini punya cost yang mahal? Kenapa? Karena cost yang mahal ini berujung pada apa? Biaya balas budi. Misal orang naik jadi anggota DPR RI 100M. 100M ya. Untuk jadi anggota DPR RI, uangnya dari mana? Nggak kepikiran sama orang. Uangnya dari mana, Cok? Kalau bukan misalkan si partai ngasih segini, ini ngasih segini. Nah, itu kan ada bensin yang masuk. Orang perlu kendaraan dong, sebagai elit politik. Jadi ketika kita nganterin, kan balas budi itu, aku ngasih bensinnya, tapi antar hula. Orang kadieu antar heula loba order. Orang rek jadi elit politik, ente mere dana 100M. Kendaraan orang tuh ente. Bensinnya dari ente gitu. Ya kan? Segalanya dari ente. Mobilnya dari ente, bensinnya dari ente. Otomatis ketika kendaraan ini habis bensin, orang harus mengembalikan dong. Dan itu terjadi di politik hari ini. Kos 100M DPR RI. Misal dana dari partai 50M, dana dari partai satunya lagi 50M lagi. Otomatis kan harus ada pengembalian. Berbentuk apa? Kalau dalam proses politik atau kenegaraan, proyek. Makanya itu kan ngambil untuk membalas budi ini kan butuh sumber-sumber dana kan. Yang tadi orang pernah dengar lah suatu anggota legislatif bilang, kita nggak munafik kok, anggota-anggota legislatif juga minta-minta proyek eksekutif gitu. Soalnya kan yang megang proyek eksekutif kan. Karena butuh kos untuk dia tetap ada tetap menjadi bagian elit. Dia perlu kos.
Kosnya habis. Ya orang perlu proyek. Nah, jadi ketika sistem ini terus diterapkan dan doktrin-doktrin terkait politik itu mahal ya nggak aneh gitu. Bukan nggak salah ya, tapi nggak aneh gitu. Ketika banyak politikus korupsi gratifikasi. Ya gimana mereka nggak korupsi, orang mereka harus mengembalikan dana itu. Kan kita nggak tahu ancaman apa yang diberikan ketika mereka tidak dana bisa tidak dibalikan. Ya gimana yang mau ngembaliin? Gaji sebagai wakil rakyat aja nggak besar kok, walaupun tunjangannya besar ya. Tapi kan secara gaji pokok nggak besar. Ya. Kenapa mereka bisa kaya? Ya apalagi kalau bukan korupsi. Gimana cara ngembalikin uang partai lain-lain? Ya gimana cara menekan modal proyek kan? Menekan modal proyek dan lain-lain. Ya nggak bisa. Indonesia belum, mentalitasnya belum siap untuk menciptakan manusia ideal yang ada di pemerintahan tuh nggak bisa, cow. Dulu siapa tuh yang di mata Najwa tuh yang dia bisa mau memberantas korupsi dalam waktu 1 tahun? Fahri Hamzah. Nggak bisa. Semua orang punya kos politik, cow. Nggak bisa. Korupsi mah pasti ada. Dari zaman apa tuh korupsi teh? Bukan dari zaman misalkan tahun 98, bukan. Dari Indonesia belum jadi Indonesia, korupsi itu sudah terjadi. Proses KKN itu sudah terjadi, korupsi dan nepotisme itu sudah terjadi. Dan tidak akan pernah bisa dihilangkan. Tapi diminimalisir. Bahkan ancaman ya di negara lain gitu ya, negara kedua. Ancamannya sudah hukuman mati, korupsi tetap jalan. Goblok kan. Ya maksudnya gilanya adalah di negara lain aja yang prosesnya dia ketahuan korupsi ada dipancung, tetap korupsi. Indonesia mah cuma 6,5 tahun atau 300 triliun juga. Daik di penjara. Oh, penjarakan saya. Sumpah. Menawarkan diri. Demi siapapun ini Pak yang melihat video ini, penjarakan saya 6,5 tahun, tapi 300 triliun buat saya, gitu aja. 6,5 tahun mendekap di penjara, sok, nggak apa-apa. Nggak jadi masalah. Betul. Nggak jadi masalah. Nah, kembali lagi pada pembahasan ini, kultur masyarakat ataupun paradigma masyarakat ya dalam era digital ya. Nah, era digital yang dianggap maju padahal nggak maju-maju banget. Nah, dalam pertemuan itu kan kita menyepakati bahwasanya gaji itu bukan untung. A sama dengan A tidak sama dengan B gitu. Ketika definisi keuntungan adalah nilai yang lebih besar dari modal, nah gaji ini kan bukan untung, namun kita dibayar sebagai alat, dibayar dari biaya operasional. Sehingga tidak ada sistem bagi untung dengan korporasi. Ya tidak ada salahnya juga bekerja, namun bukan itu poinnya. Namun udah mah gaji itu bukan keuntungan si masyarakat, buruh ataupun masyarakat, ya pegawai. Dia itu tidak bisa membedakan mana gaji bersih dan gaji kotor gitu. Untuk biaya kontrakan, listrik, air, makan sehari-hari dan lain-lain. Gaji 4 juta misalkan. Oke, tidak bisa memisahkan. Oke, orang teh aya gaji kotor. Contohnya misalkan bayar kontrakan 1 juta, cicilan motor 200.000 atau mau mungkin ya. Gope dan lain-lain, sehingga ternyata gaji bersih orang teh cuma 1,5 juta. Nah, nggak bisa membedakan. Susah. Ayo gaji 4 juta teh anjing. Naon itu? ide gila teh muncul. Ide gila itu terjadi. Wah, 4 juta. Besok udah ke sini ah. Nah, itu kan. Salahnya ya itulah pemikiran juga. Ya, orang sama keluarga tuh masih terhitung kontrak ya. Jadi, orang tuh selalu bilang ke orang tua, kalau misalkan setiap bulan kita dapat 3 juta, itu harus langsung dibagi. 1,2 buat kontrakan, 1,8-nya buat kehidupan. Karena kalau orang bakal mah adalah, gitu kan. Nah, 1,8 ini gimana caranya tetap bertahan selama sebulan? Jangan sampai pinjol. Jangan. Kan orang sekarang mah, biarin. Uang ini ke sini, ini makan, bebas. Orang besok makan mau di KFC, di cepat saji. Gitu. Di cepat saji lain-lain yang mahal-mahal. Tahu-tahu kan 2 hari 3 hari boncos, makan cuma nasi garam. Kan itu gaya hidup, ekspektasi gaya hidup yang terlalu berlebihan, tidak ditunjang dengan biaya kehidupan yang cukup bagi orang.
Nah, orang mikir ini tuh dari mana? Maksudnya kenapa? Pasti ada alasan di setiap perubahan. Pasti ada alasan di setiap kebudayaan, kultur, dan setiap siklus ataupun setiap kebiasaan, habit. Nah, orang tuh salah satu pikiran orang pribadi, mengapa demikian masyarakat hari ini ataupun sebagian besar lah ya, sebagian besar masyarakat hari ini bukan dia tuh tidak mau seperti itu, tapi kan tidak tahu. Jadi dia tuh dibuat surgawi oleh media. Iya. Maksudnya tuh media itu memframing, oh hidup enak tuh seperti ini, cantik itu seperti ini. Sehingga kan masyarakat itu berpikiran, bagaimana aku mencapai itu, standar yang diciptakan oleh media itu. Bisa ada kayak sosial melalui media. Media gitu. Media membicarakan cantik itu, oh yang tinggi pusi berti langsing gitu, glowing dan lain-lain. Sehingga kan akhirnya outputnya produk kecantikan. Oh makan enak tuh ini takoyaki, bukan nasi goreng. Bukan lalap, takoyaki. Ataupun iya dimsum, kan dimsum dari Korea kan. Dan lain-lain dan lain sebagainya. Kan itu produk luar negeri ya tuh. Misalkan pakaian-pakaian jas gitu kan. Itu kan produk luar negeri. Bukan Indonesia banget Bukan lah. Indonesia banget, tapi diamini gitu. Untuk menjadi standar sosial gitu.